Halo, dalam video kali ini saya Wahyudi Lesmono akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan software SPSS ini. Dalam video kali ini dimisalkan kita memiliki data mengenai jumlah sel air yang sudah saya di Excel seperti ini ya, kecil. Misalkan saya sel aerob di sini seperti ini nilai-nilainya, yaitu ada 200, 440, 220, 100, 1180, 55, 60, 1700, 100, 200, 160, 110, 170, 210, 3600, terus ya sampai ke 30. Ini nantinya bisa kalian praktekkan untuk cara penginputan datanya ya. Ternyata lebih ya, cuma di sini barisnya ada 31, cuman data sebenarnya itu ada 30 karena di sini nambah satu variabel judul. Jika kalian sudah menginputkan seperti ini juga sebenarnya bisa kalian copy kemudian paste di SPSS ya. Kalian juga bisa input secara manual di SPSS secara langsung ya, seperti ada di sini ya. Cuma di sini andaikan kalian menginputnya terlebih dahulu di Excel. Setelah kalian input seperti ini, kalian copy dari angka baris pertama ya, yaitu angka di baris pertama ini di Excelnya itu baris kedua tanpa judul, sehingga kita copy nilai-nilainya, kita copy kemudian kita paste di data view, maka akan muncul nilai var 2. Mungkin di beberapa kalian ada yang menyebutnya var 1. Nah, coba di sini kalau kita ingin mengganti judul variabel di sini, caranya pertama kita klik variabel view, var 2-nya kita bisa isi sesuai dengan kasus yang ada di sini. Karena di sini namanya jumlah sel aerob, kita bisa ketik namanya sel, atau boleh namanya misalnya aerob jumlah. Nah, sementara karena ini tidak ada desimal ya, kita pilih untuk widthnya biarkan tipe tetap numerik. Untuk label kita bisa beri nama panjang di sini. Kita bisa copy nama panjang di sini, kemudian kita bisa paste di bagian label. Maka dia akan terpaste secara otomatis. Untuk values kita kosongkan karena tidak ada data kategori. Missingnya kita kosongkan karena nggak ada data hilang. Column-nya biarkan apa adanya. Alignment biarkan apa adanya. Misal di sini kita pilih scale. Untuk roll ini kita pilih input saja. Kemudian kita balik lagi ke data view, maka hasil yang kita inputkan sudah muncul. Jadi kolom variabel pertama sudah terisi dalam bentuk sel. Jadi variabel view hanya cukup mengganti nama dan jumlah sel aerob di bagian labelnya, dan misalnya diganti dengan scale. Apabila sudah, kita bisa ganti ke data view untuk mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dari data sel ini. Di SPSS ini sebenarnya ada dua metode untuk melakukan uji normalitas ya, yaitu dengan menggunakan metode uji normalitas uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilliefors atau Shapiro ya. Pertama, kita bisa klik analyze. Ini ada dua cara ya. Pertama, kita menggunakan menu analyze, kemudian pilih non parametric test, dipilih legacy dialog, kemudian dipilih satu sampel KS. Kita bisa klik jumlah sel, kita klik tanda panah, akan masuk ke test variable list. Kemudian test distributionnya dipilih normal, kita bisa klik OK. Maka di sini akan tertampil hasil output dari uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara bacanya? Kalian cukup melihat dari nilai asymptotel yang ada di sini. Jadi fokus kalian itu adalah nilai yang ada di sini. Bagaimana kita cara melakukan pengujiannya? Ya. Ini
perlu diketahui bahwa di SPSS ini memang hanya ditulis titik 000 ya. Ini maksudnya itu adalah 0,000 pangkat C. Ini bukan berarti datanya berdistribusi normal ya. Ini jangan terkecoh dengan tulisan ini ya. Ini merupakan hasil dari uji normalitas, tapi kita nggak tahu apakah dia normal atau enggak. Kita bisa melakukan pengujian secara bertahap dengan menggunakan 6 tahapan uji hipotesis. Dalam uji normalitas, di dalam tahapan pertama itu merupakan hipotesisnya. Untuk H0 itu kita bisa tuliskan data berdistribusi normal. Untuk H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Dalam tahapan kedua, kita bisa menentukan taraf nyata metode pengujian kita gunakan. Di sini bebas ya. Biasanya pada umumnya kita menggunakan taraf nyata 0,05. Ketiga, kita menggunakan masuk ke bagian statistik uji. Untuk bagian statistik uji ini kita menggunakan nilai p-value atau nilai SIG ya. Kalau di Minitab disebutnya p-value, cuma kalau di SPSS itu nilainya significance ya, atau SIG. Jadi bisa kita hapus. Kalian boleh p-value, boleh nilai asumsi boleh. Ini sebenarnya sama aja. Jadi kita tuliskan as sig ya. Itu sama dengan 0,000. Yang tahapan keempat kita masuk ke kriteria keputusan. Di sini dikatakan tolak H0 jika nilai signya itu lebih kecil dari nilai alfa, sementara dikatakan terima H0 jika nilai signya itu lebih besar atau sama dengan alfa. Kemudian di tahapan kelima kita baru bandingkan nilai asumsi dengan taraf nyatanya. Kita pengen tahu keputusannya apa. Kita tahu di sini nilai asumsi sebelumnya di sini dapat 0,00. Kemudian nilai alfanya kita gunakan di situ adalah 0,05. Karena ini nilai asumsi lebih kecil dari nilai alfa, maka kita bisa kesimpulannya berupa tolak H0. Sehingga kesimpulan diambil karena tolak H0 adalah H1, yaitu data tidak berdistribusi normal. Karena tolak H0 tidak ada H1, sehingga data tidak berdistribusi normal. Jadi ini merupakan tahapan pengujian kalau kita ingin membuktikan bahwa apakah benar hipotesis dari yang kita uji ini benaran tidak berdistribusi normal. Karena di dalam penulisan hipotesis uji normalitas seperti ini ya, H0 itu selalu data berdistribusi normal, H1 itu data tidak berdistribusi normal. Ini dengan menggunakan cara dari menu non parametrik. Adapun juga dari menu deskriptif statistik dari menggunakan menu explore. Bagaimana langkahnya? Pertama, ini saya hapus terlebih dahulu, kita balik ke data view. Caranya adalah pertama, kalian klik SPSS-nya dulu, diklik data view yang kalian sudah input sebelumnya. Kalian bisa langsung klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian dipilih explore. Di sini kalian klik jumlah sel IROP, kemudian klik tanda panah ke dependent list. Kemudian kalian bisa
klik plots, kemudian box plotnya dipilih none, deskriptifnya unchecklist stem and lead dan histogram, jadi tidak di checklist, kemudian pilih normality plot with test, kemudian klik continue, kemudian displaynya dipilih statistik saja. Kalau di sini dipilih statistik, di sini plotnya nggak ada, jadi kita pilih plot saja supaya nanti ada muncul kedua-duanya, termasuk normality plot with test. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini merupakan hasil deskriptif statistik ya. Ini secara detail lengkapnya dari mean, kemudian selang kepercayaan untuk rata-rata, terima mean-nya, median, variance ya. Kemudian ada lagi standar deviasi, minimum, maksimum, nilai ranknya, interquartile rank, kemudian squamous dan kurtosis disertai dengan standar errornya. Nah, di sini yang kalian perhatikan adalah nilai sig dari nilai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi di sini itu sebenarnya adalah dua metode statistika untuk uji normalitas. Pertama ada metode Kolmogorov-Smirnov, ini yang pertama, dan yang kedua Shapiro-Wilk. Yang kalian cukup perhatikan adalah nilai SIG-nya. Nah, nilai SIG ini kalian bandingkan dengan nilai alpha-nya. Bandingkan dengan alpha sama dengan 0,05 ya. Atau bisa juga alpha 0,1 atau alpha 0,01, tergantung kalian mau menggunakan alpha yang berapa. Di dalam penelitian umumnya yang digunakan itu adalah 0,05 ini. Di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Ini kalau ada titik ini maksudnya itu ada 0 di depannya ya. Ada 0 di depannya seperti ini. Jadi 0,000. Nah, kalau dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena nilainya masih kurang dari alpha ya, berarti ini bisa dikatakan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dia tidak berdistribusi normal. Karena di sini nilai SIG di sini ya, nilai SIG itu kan 0,000, alfanya 0,05, karena lebih besar maka datanya ini untuk metode Kolmogorov-Smirnov dia tolakan 0 yang berarti tidak normal ya. Nah, sementara ini juga sama, karena nilai SIG-nya 0,000 juga, dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tolakan 0 juga. Sehingga data jumlah sel aerob ini tidak berdistribusi normal. Di dalam penelitian kalian cukup menggunakan satu metode statistika saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Karena di sini adalah supaya kalian bisa menjelaskan apa metode yang kalian gunakan di dalam metode statistika ini ya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan dua, berarti jatuhnya kalian membandingkan metode, bukan melakukan pengujian. Karena kalau membandingkan metode ini nanti akan sulit dalam pengambilan keputusan kalian. Jadi disarankan boleh menggunakan Kolmogorov atau boleh menggunakan Shapiro-Wilk. Itu sesuai dengan kehendak kalian inginnya menggunakan metode apa. Yang penting satu, asumsi untuk uji statistika parametrik ini terpenuhi. Jadi kita harus melakukan suatu tahapan berikutnya jika data ini tidak normal, yaitu dengan menggunakan transformasi data. Demikian video terkait uji normalitas dengan menggunakan software SPSS.